Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifti Mariatul Kibetia dari PGMI 4B. Saya di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana caranya mengajari lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lagu Hari Merdeka atau 17 Agustus tahun 45. Sebelumnya kalian tahu nggak bagaimana sih bunyi dari lagu Hari Merdeka itu sendiri? Tahu nggak? Oke, kalau ada yang belum tahu, Ibu akan ngajarin kalian bagaimana caranya menyanyikan lagu Hari Merdeka. Oke, tapi sebelumnya Ibu mau nanya, kalian tahu nggak siapa pencipta dari lagu Hari Merdeka ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak siapa penciptanya? Ya, nih penciptanya itu adalah Habib Mutahar. Habib Mutahar. Siapa penciptanya? Ya, Habib Mutahar. Nah, nih di sini Ibu pegang dua gambar. Menurut kalian mana sih yang namanya Habib Mutahar itu? Yang kanan atau yang kiri? Ya, yang namanya Habib Mutahar itu ialah yang gambarnya yang di sebelah kiri, yang ini. Sedangkan yang di sini itu namanya Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Oke, kalian tahu nggak gimana sejarahnya dari lagu Hari Merdeka ini? Tahu nggak? Nah, dari lagu Hari Merdeka ini diciptain sama Bapak Habib Mutahar. Oke, kalian tahu nggak gimana sejarahnya dari lagu wajib nasional ini? Tahu nggak gimana sejarahnya? Pak Habib Hussein Mutahar ini nyiptain lagu wajib nasional Hari Merdeka. Tahu nggak? Kalau mau tahu, Ibu jelasin. Jadi lagu Hari Merdeka 17 Agustus 45 ini penciptanya kan itu Pak Habib Mutahar ya. Nah, ketika Pak Habib Mutahar ini berada di toilet salah satu hotel Yogyakarta, beliau tiba-tiba menemukan inspirasi tentang lagu ini. Nah, pas berada di toilet tersebut, dia tidak membawa apa-apa kan, beliau tidak membawa alat tulis untuk menulis sebuah inspirasi tersebut. Nah, jadi menurut beliau itu kalau sudah menemukan sebuah inspirasi harus dicatat. Nah, jadi beliau buru-buru menelpon teman satu kamarnya yaitu Pak Hugeng Imam Santoso, menelponnya untuk mengambilkan sebuah pulpen sama secari kertas untuk dicatat. Nah, berkat Pak Hugeng ini jadi lagu Hari Merdeka yang 17 Agustus 45 itu bisa kita dengarkan sampai sekarang. Itu Habib Mutahar itu seorang penyelamat bendera pusaka. Apa kalian tahu? Nah, sebelumnya nih, kalian tahu nggak bendera pusakanya Indonesia itu seperti apa? Bendera pusakanya Indonesia itu adalah bendera merah putih yang tiap hari Senin kalian upacara. Itu namanya bendera pusaka. Mau tahu nggak gimana ceritanya Pak Habib Mutahar ini bisa menyelamatkan bendera pusaka? Mau tahu nggak? Oke, kalau mau tahu, coba jelasin ya gimana ceritanya beliau Habib Mutahar bisa menyelamatkan bendera pusaka kita. Oke, sejarahnya ketika Habib Mutahar menyelamatkan bendera pusaka pada tanggal 14 Januari 1946 ketika Belanda melakukan teror di negara Indonesia yang memaksa presiden dan wakil presiden untuk pergi
ke Jakarta dan hijrah ke Yogyakarta. Nah, pada saat itu ketika Pak Presiden hijrah ke Jakarta, beliau membawa bendera pusaka tersebut ke dalam kopernya. Lalu pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda pun akhirnya berhasil menawan presiden, wakil presiden, dan para pejabat tinggi yang ada di Indonesia. Namun sebelum kejadian tersebut, Pak Presiden untungnya sudah menitipkan bendera pusaka kepada Habib Muthohar. Ketika Pak Presiden ini menitipkan bendera pusaka, Pak Habib Muthohar awalnya tidak menjawab. Dia hanya berdiam, berpikir, dan berdoa. Apakah dia bisa menerima amanah tersebut? Tapi setelah dia berpikir dan berdoa, dia yakin bahwa dia bisa karena dipercayai oleh Pak Presiden. Akhirnya dia menyetujui bendera pusaka itu dipegang oleh Habib Muthohar. Nah, setelah beliau ini menerima bendera pusaka tersebut, beliau berpikir keras, bagaimana nih caranya agar Belanda itu tidak tahu kalau bendera pusaka itu ada di dia, dan bagaimana caranya bendera pusaka tersebut tidak disita. Akhirnya Habib Muthohar pun berpikir dan berpikir bagaimana caranya. Lalu tiba-tiba beliau mempunyai sebuah ide. Idenya adalah bendera pusaka tersebut dibagi menjadi 2. Nah, sebelumnya nih, kalian tahu nggak bendera pusaka warnanya apa aja tadi? Ya, merah dan putih. Kalau dibagi 2 berarti merah 1 dan putih 1. Lalu bendera tersebut dibagi menjadi 2, dan bendera tersebut yang sudah disobek yaitu ditaruh dan disimpan di dalam tasnya bercampur dengan baju-baju beliau, sehingga agar Belanda ini tidak tahu kalau ternyata kain tersebut, merah dan putih tersebut, adalah sebuah bendera yang sedang dia sembunyikan. Peristiwa yang dialami sama Presiden Soekarno dialami pula oleh Habib Hussein Muthohar. Habib Hussein Muthohar dibawa dan ditahan sama Belanda. Dia dibawa ke Semarang. Namun pada saat ditahan, Habib Muthohar berhasil melarikan diri. Dia melarikan diri ke Jakarta. Nah, setelah berada di Jakarta, dia pun berpikir bagaimana caranya bendera pusaka itu agar bisa dikasih kembali ke Presiden Soekarno. Lalu setelah itu Habib Hussein Muthohar mendapatkan surat langsung dari Pak Presiden yang berisi untuk menyerahkan bendera pusaka tersebut kepada Pak Presiden yang melalui Sujono. Nah, setelah itu Habib pun menyatukan kembali bendera pusaka yang telah dia bagi 2. Dia satukan kembali bendera merah putihnya dan ia kasih kepada Sujono agar bisa diberikan lagi kepada Pak Presiden. Dan akhirnya bendera pusaka tersebut aman dan tidak disita sama Belanda. Oke, sekarang kita coba nyanyiin lagu Hari Merdeka ini ya. Dengerin ibu dulu ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, sekarang kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
Kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, udah lumayan ya, udah mulai bisa ya. Nah, sekarang kita coba dengan musik ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Lagi ya. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke, coba nyanyi yang lebih semangat lagi dong. Ini tuh lagu tentang hari kemerdekaan, jadi harus semangat. Oke, sekarang kita nyanyi sekali lagi ya, tapi yang semangat. Oke? Nah, Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Oke, karena waktunya sudah habis dan kalian sudah tahu gimana lagu wajib nasional yang Hari Merdeka 17 Agustus 45 ini dinyanyikan. Jadi kalian belajar lagi di rumah supaya lancar bagaimana liriknya, terus nadanya juga gimana, karena tadi masih ada beberapa yang salah. Jadi harus belajar lagi di rumah ya. Dan ingat, setelah yang kan ini kita tetap setia itu ada dua. Yang pertama itu mempertahankan Indonesia, lalu yang terakhirnya itu baru membela negara kita. Jadi jangan sampai ketuker ya. Ingat, yang pertama itu mempertahankan Indonesia, baru membela negara kita. Oke, karena kalian sudah mulai bisa menyanyikan lagu wajib nasional ini, jadi minggu depan kita akan bermain tentang lagu ini di minggu depan. Jadi kalian harus lebih lancar lagi untuk minggu depan supaya permainan di minggu depan itu seru. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.